Jangan menjadi penyembah Ramadan. Kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah hamba Allah, jangan menjadi hambanya Ramadan atau jangan menjadi penyembah Ramadan. Dalam bahasa yang lain, bi'sal qaumun la ya'rifunallah illa fi Ramadan. Sejelek-jeleknya kaum, seburuk-buruknya kaum adalah kaum yang tidak kenal Allah kecuali kenalnya hanya di bulan Ramadan. Dalam kalimat yang lain, faman kana ya'budu Ramadan fa innar Ramadan qad fata. Barang siapa yang menyembah bulan Ramadan, maka sungguh bulan Ramadan telah berlalu. Wa man kana ya'budullah, tapi kalau kau menyembah Allah, maka fa innallaha hayyun la yamut, maka Allah selamanya akan kekal abadi hidup dan tidak akan pernah mati. Itu sebenarnya sindiran untuk kita semuanya yang barangkali kenal Allahnya, ibadahnya hanya di bulan Ramadan. Di Ramadan baca Al-Quran, Ramadannya selesai, baca Qurannya juga selesai. Di Ramadan qiyamul lail, sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir. Ramadannya berlalu, maka sholat malamnya berlalu. Di Ramadan semangat untuk kemudian beribadah, sedekah, kemudian dan lain sebagainya. Tapi Ramadannya sudah hilang, sudah berlalu, maka sedekahnya, ibadah yang lainnya juga sudah lemes, tidak mau semangat, tidak mau ibadah kembali. Itu maka seakan-akan kata para ulama salaf, itu orang yang sedang menjadi hambanya Ramadan. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Teman-teman sekalian, itu boleh jadi penyakit atau indikasi bahwa ibadahnya orang tersebut itu ibadah yang belum ikhlas yang sempurna. Kalau saya baca keterangan kitab ini, Imam Jamaluddin Al-Qasimi menyampaikan mengenai bab ikhlas. Saya baca keterangannya demikian. Wa qad jara al-urfu ala tahsisi ismil ikhlasi bitajridi qasdut taqarrubi ila Allah taala an jami'i syawaib. Bahwa yang dinamakan ikhlas itu kata para ulama salaf, itu ibadahnya seseorang yang di dalamnya sudah terlepas daripada segala keinginan apapun itu selain satu saja niat ibadahnya, taqarruban ilallah. Maka kalau tercampur dengan perkara-perkara yang lain, itu masih belum bisa dikatakan ikhlas. Keterangannya demikian. Fa idzam tazaja qasdut taqarrubi bi ba'itsin akhar min riya'in aw khairihi min hududin nafsi faqad kharaja anil ikhlas. Kalau seandainya ada orang yang beribadah tapi kemudian di dalamnya masih tercampur perkara ria atau perkara-perkara yang lain, atau kemudian tercampur dengan keinginan dorongan hawa nafsu, maka faqad kharaja anil ikhlas, maka itu sudah tidak bisa dikatakan ibadah yang ikhlas atau ikhlasnya tidak sempurna lah itu. Jadi kalau Ramadan semangat, jadi masih terikat mungkin oleh umum batir, kalau cara Jawa lihat kanan kiri rame atau tidak, mungkin masih terikat oleh pujian atau mungkin terikat oleh waktu. Wa mithaluhu ayyasuma liyantafi'a bilhimyati alhasilati bisaumi ma'aqasjut taqarrubi. Contohnya apa? Ibadah yang ikhlasnya belum sempurna. Ada orang yang ibadah puasa taqarruban ilallah tapi juga niat sehat, bilhimyati alhasilati bisaumi, maka yang seperti ini juga belum kategori ikhlas yang sempurna. Bayangkan, coba bayangkan. Apa contoh yang lain? Au yakhujja liyasiha mizajuhu biharokati safar. Atau orang yang bepergian haji, umroh, niatnya memang ibadah tapi dibarengi untuk niat benawake sehat, ben bugar dan sebagainya. Itu pun juga masih kategori ibadah yang belum ikhlas, yang belum sempurna keikhlasannya. Bayangkan, apalagi niat ziarah, niat kemudian ke Makkah, ke Madinahnya untuk sekalian apa bahasane jalan-jalan, wong niat untuk kesegaran apa bahasanya jasmani saja, ini dipertanyakan, masih belum sempurna ikhlasnya. Ayusalliya billaili li gharadin dunyawiyyin, atau orang yang bangun malam untuk sholat tahajud tapi masih untuk niati untuk duniawi, maka kategori sholat malamnya pun belum kategori ikhlas yang sempurna. Bayangkan, ini keterangan yang terdapat dalam kitab Mau'izatul Mukminin yang disampaikan oleh Imam Jamaluddin Al-Qasimi. Jadi ya Allah ya Rabbi, tadi saya katakan bahwa salah satu indikasi kenapa di 10 terakhir bulan Ramadan kok banyak yang melempem, tidak semangat tarawihnya, tidak semangat puasanya, tidak ramai masjid musolanya, itu barangkali masih terindikasi ibadah yang belum ikhlasnya sempurna. Semoga kita termasuk orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ibadahnya ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bishawab.